dan udah percaya gitu ya kan, tanpa menyebutkan itu udah bisa sebaik itu Tuhannya. Iya, karena sudah ada prasangka positif terhadap pencipta langit dan bumi. Menggugurkan item-item kefasikan, kemusyrikan. Ada orang yang paham itu salah, tapi tak mau belajar. Ada. Ibarat hadiah. Iya. Banyak gift-nya dari Tuhannya. Ya itu dia makanya. Dan adalah hak prerogatif setiap hamba Allah, setiap manusia untuk mendapatkan hidayah. Karena di alam ruh memang kita sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya pencipta. Kita sudah mengakui. Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Kami bersaksi engkau adalah pencipta kami. Itu di alam roh. Jadi kenapa kemudian kita lupa tentang janji kita kepada Allah? Karena kita dibungkus oleh biologis. Kalau jasad sudah terlepas dari roh, maka semua rahasia-rahasia alam roh akan kita ketahui. Karena kita sudah kembali kepada alam roh. Qalu bala syahidna. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu di alam roh. Ketika kita masuk ke alam bumi ini, kita dibungkus oleh jasad. Jasad membutuhkan kemudian hal-hal yang bersifat biologis yang kemudian syarat dengan nafsu. Kira-kira lapar enggak orang yang mati itu? Enggak. Lapar enggak roh? Enggak. Kenapa? Karena tak ada keterikatan antara jasad dan roh. Nah ini yang saya ingin katakan. Bahwasanya setiap insan, anak Adam di hadapan Tuhan pada masa eksistensi sebagai makhluk biologis itu sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu dicipta dia, masuk ke alam bumi ini, diuji. Benarkah ucapannya ketika di alam ruh dia ingat atau tidak? Nah, sama seperti orang ujian. Ketika kita belum masuk ke kelas ujian, segala macam materi jawaban, soal jawaban itu kita tahu. 1 tambah 1 tambah 1 kali 2 tambah 3 tambah 5. Kita tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem, apa yang dimaksud dengan fotosintetis, apa yang dan seterusnya. Kita tahu itu sebelum masuk ujian. Oh, hafal kita. Hafal. Semua jawaban rumus-rumus kita hafal. Begitu masuk di meja ujian, apa yang terjadi? Ini kan sudah kupelajari, tapi apa ya jawabannya? Aku lupa gitu loh. Lupa dan seterusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sedang diuji. Begitu lonceng berbunyi tanda selesai ujian keluar, barulah kita tersadar, tepuk jidat. Oh iya ya. Aku jadi ingat jawabannya itu ini, jawabannya itu ini. Kenapa? Karena kita sudah bukan lagi di zona ujian. Begitulah alam ruh, begitulah ruh kita ini. Begitu masuk ke tubuh, kita lupa akan dari mana kita berasal. Seperti apa dulu kita di alam ruh. Begitu keluar, berpisah dengan jasad, baru tersadarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya dikatakan matinya orang yang beriman itu adalah ibarat bangunnya dia dari tidur. Dia bangun dari tidur. Sorry. Hidupnya orang-orang yang kafir itu seibarat tidur, nanti dia terbangun pada saat dia mati. Jadi ketika dia jasadnya udah berpisah dengan ruh, baru dia tersadar, loh,
Waduh, waduh. Kenapa waktu di bumi saya nyembahnya ke ini, bukan kepada Allah Tuhanku? Jadi semua kita ketika lepas dari ruh, keyakinannya cuma satu, la ilaha illallah. Karena tak ada lagi jasad yang mempengaruhi kita. Gak ada lagi jasad. Semuanya sudah kembali dalam bentuk roh. Nah, berbeda ketika kita mau masuk ke dalam surga atau neraka, jasad dan ruh kembali disatukan, lalu dibangkitkan untuk dihakimi oleh Allah. Saya kira begitu Cakaruk Duni Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada subuh hari ini bisa menjadi edukasi ilmu yang bermanfaat, terkhusus kepada saya sendiri. Demikian para sahabat, Indonesia sudah mengantuk. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Amin. Amin, amin ya Allah. Semoga Mbak Grace bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Mantap penjelasan hari ini, lumayan mantap Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Tapi jujur saja Bang, Iya. sekarang yang ada di depan saya ini bagaimana menghadapi keluarga saya. Cara saya menghadapi keluarga saya itu tantangan berat bagi saya. Ya itu sih memang keluhan-keluhan teman-teman. Banyak keluarga betul. Apalagi karena saya kan anak gadis pertama, gimana menghadapi keluarga itu? Pasti bakalan banyak pertanyaan-pertanyaan dan pasti murka lah gitu kan. Grace aja udah ngebayangin bagaimana reaksi mereka. Itulah. Dari mana? Dari Grace Katolik, Protestan? Kristen Protestan. Protestan. Ya. Jadi kalau seibarat agama itu adalah kendaraan, dan di atas kendaraan itu kita bersama dengan keluarga kita, dan kita tahu bahwa kendaraan ini kita berpikir melaju menuju kepada keselamatan. Tapi ternyata di antara kita yang ada di atas kendaraan ini sadar bahwa sebenarnya ini bukan kepada keselamatan ujungnya, tetapi jatuh ke jurang yang dalam. Maka orang yang sehat akalnya akan senantiasa begitu tahu bahwa itu jatuhnya ke jurang, loncat dari kendaraan itu untuk meminta pertolongan, kemudian mengambil kendaraan yang lain atau menyetir kendaraan itu agar kendaraan itu stop atau berbalik arah atau membelokkan arah perjalanan supaya keluarga atau penumpang yang lainnya tidak masuk ke dalam jurang apapun risikonya, termasuk loncat dari mobil yang sedang melaju kencang demi untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cintai. Itu pun rela kita lakukan. Nah, tapi kalau kita tidak berani mengambil resiko, artinya kita rela sama-sama jatuh atau tabrak pada jurang yang dalam. Seibarat kita ada di dalam kegelapan bersama dengan keluarga, tapi kita tahu caranya kemudian supaya keluarga kita ini mendapatkan setitik cahaya, yaitu berlari ke tempat yang lain, mengambil sumber cahaya, mendapatkan cahaya, lalu kembali ke keluarga menjadi penerang. Bisa jadi cahaya itu ditolak, tetapi inilah perjuangan kasih sayang. Daripada kita hidup dalam kegelapan bersama-sama, padahal kita tahu caranya mengambil cahaya, kita biarkan diri kita dalam kegelapan. Resiko pasti ada. Segala sesuatu yang kita perjuangkan, segala sesuatu, apalagi ini berbicara mengenai akidah, pasti ada. Cuman permasalahannya adalah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun mengantarkan kita kepada ujung kehidupan. Itu udah pasti tuh. Kalau calon gubernur belum tentu jadi gubernur, calon presiden belum tentu, tapi yang dikatakan calon mayat, Islamkah dia, Kristenkah dia, pasti akan menjadi mayat. Apa yang akan kita bawa kembali ke hadapan Allah? Ketakutan terhadap duniawikah atau ketakutan terhadap dahsyatnya kemudian pembalasan
kepada orang-orang yang ingkar kepada penciptanya. Saya banyak menghadapi orang-orang yang ingin mu'alaf, yang kemudian menghadapi masalah seperti ini, takut akan keluarganya. Tapi Iya, alhamdulillah ada juga yang berani ngambil resiko, dibenci, dimusuhi, bla bla dan seterusnya. Tapi setelah dimusuhi, dibenci, justru keluarganya itu diam-diam belajar dan diam-diam jatuh cinta. Lalu terang-terangan memanggil anaknya, sembunyi-sembunyi berbicara, apa sih yang membuat engkau itu masuk Islam, memilih Islam? Padahal sebenarnya dia itu ingin meyakinkan dirinya. Dia bertanya seakan-akan marah, tapi dia ingin meyakinkan dirinya. Apakah ini akhirnya apa? Aku mengalah anakku, aku ikut samamu. Contoh, kita kenal Olan, bagaimana Olan mati-matian kemudian berjuang supaya adiknya ini kembali ke Islam. Habiskan uang ratusan juta, menyewa pastor pendeta untuk menghadapi Bang Suma. Apa endingnya? Alhamdulillah, beliau justru jatuh cinta ke Islam dan akhirnya syahadat. Artinya adiknya Yoga berhasil loncat dari kendaraan itu, lalu memanggil bantuan. Setelah bantuan datang, tertolonglah kakaknya ini. Bisa jadi orang tuanya ikut, bisa jadi saudara-saudara yang lain ikut. Minimal dia sudah menjadi cahaya dalam rumah tangganya. Saya kira begitu, karena Indonesia sudah mengantuk. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Silakan saudara Grace, renungkan lagi, istirahat, karena memang tidak mudah mengambil risiko itu. Tapi paling tidak Anda sudah meneguhkan hati, kebenaran itu pasti ada, dan kebenaran itu pasti menang. Itu aja. Silakan. Ya, Bang Suma. Itulah, cuman itu aja satu-satunya menghadapi keluarga itu. Termasuk Dinda Nora juga, kalau nggak salah beliau tadinya orang tuanya melawan, tapi kalau nggak salah orang tuanya justru mulai mualaf. Iya, iya. Tapi berat mungkin ya di Grace. Iya, berat. Iya, betul. Ditambah kan bapak itu kayak gimana ya, dia pemimpinnya di tokohnya bagian gereja gitu kan, jadi aduh berat dari Itu masih mending, Mbak. cuma Kalau jemaat biasa gitu. itu masih mending, Mbak. Kalau pendeta yang mualaf gimana? Kalau pendeta yang mualaf? Betul. lebih tanda tanya besar jemaat. Iya. Ya udah, cukup sampai di sinilah Bang Juma. Enggak dulu Mbak Grace. Mbak Grace, intinya adalah tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Ya. Islam itu hanya disampaikan. Orang yang berakal ya menerima. Orang yang tidak mau menerima berarti bukan berarti tidak berakal, tapi sombong, kadang-kadang begitu. Terus ya Mbak tadi mengatakan risikonya berat. Ya memang banyak, tapi tadinya benci menjadi cinta. Banyak kok yang kayak begitu. Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balik hati seseorang. Jadi segera, hidup ini cuma sekali. Semoga Mbak Grace mendapat hidayah. Itu doa kami. Amin. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat ilmunya, pencerahannya dari tadi apa ya sampai sekarang, sampai pada bosan noten juga yang dari bawah. Yang lain-lainnya juga dapat bosan, banyak kali pertanyaannya tapi nggak mualaf nggak syahadat gitu kan. Anda bisa, entar dulu Mbak Grace. Mbak Grace, Anda mau mendengarkan kisah Adik Peri yang pakai nama saya juga nih, sahabat Andi Slebes nih. Beliau juga mualaf, bagaimana kisahnya waktu dia memeluk Islam. Ketabok sama orang tuanya apa seperti apa? Silakan kalau mau berbagi sama Grace Per. Iya. Ya Kak Grace, salam kenal Kak Grace. Iya, sebenarnya yang disampaikan Bang Andi tadi benar Kak Grace, bahwasanya kan kita hidup itu kan satu kali. Jadi itu ketika kita meninggal kan kita sudah nggak punya kesempatan untuk mengambil hidayah. Kecil suaranya. Oh iya, ini dengar nggak Kak Grace ya?
Jauh. Jadi itu gini Kak Grace, bahkan Al-Quran itu mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal itu melainkan dalam keadaan Islam. Kurang kecil. Ketika kita masih, ketika aku kan dulu dari Katolik Kak Grace, aku dari Katolik, kebetulan aku tuh sekolah frater di NTT, Seminari Hongkeng. Cuman ketika aku memeluk Islam, itu aku tuh diusir sama keluarga Kak Grace. Diusir, aku lari ke Jakarta dan lebih memilih hidup itu untuk sendiri. Nah, memang ujian itu berat Kak Grace. Ujian memang itu berat, tetapi ujian itu bukan berarti Allah itu benci sama kita. Tapi Allah itu sayang. Bahkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha maktasabat wa laiha maktasabat. Allah itu memberikan ujian itu karena Allah ingin lihat sampai di mana kecintaan kita kepada Allah gitu. Bahkan saya sendiri diusir Kak Grace, diusir sehingga saya tuh waktu itu pertama kali saya datang ke Jakarta itu saya memilih gelas gitu, saya pilihin gelas-gelas di jalanan, botol-botol di jalanan. Untuk apa? Untuk saya itu keberlangsungan kehidupan saya. Nah, dari situ pada intinya tuh kita jangan putus asa gitu loh untuk menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena kata Allah mengatakan ala inna nasrullah qarib. Allah itu, pertolongan Allah itu sangatlah dekat, janganlah kita putus asa gitu. Nah, kebetulan tadi kan Bang Handi juga mengatakan bahwasanya selagi kita masih hidup gitu Kak Grace, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Bisa jadi ketika kita turun dari Komal sini, di mana kita kan Bang Zuma tadi sudah menyampaikan sekian, hampir 1 jam itu, dan kita nggak tahu. Karena apa? Karena kata Allah dikatakan bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, Kak Grace. Dan kita nggak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. Nah, mumpung kita masih hidup itu Kak Grace, kita masih Allah kasih kita nafas. Jadi pesan saya adalah intinya jangan pernah kita takut Kak Grace ketika kita memutuskan dan kita sudah mendapatkan hidayah itu sendiri. Karena apa? Karena ketika kita meninggal kata Allah dalam surah Al-Hijr ayat kedua, Rabbama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ketika kita meninggal nanti kita akan menyesal. Makanya kata Allah, orang-orang yang menyesal ketika dia meninggal tapi dia belum memilih daripada Islam itu sendiri. Gitu Kak Gis, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Jadi kebetulan tadi Bang Zuma juga sudah menyampaikan panjang lebar dan kita nggak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. Intinya coba kita pikirkan itu baik-baik. Itu saja mungkin Kak Gis. Oke. Surat Peri kurang jelas, betul saya punya coba. Ya udah sekarang itu. giliran Mbak Nora lagi deh. Mbak Nora berkisah, bisa? Mbak Nora bangun. Mbak Nora. Udah nggak Mbak ada. Nora. Atau Kang Dito juga mualaf. Kang Dito silakan. Masya Allah. Siap. Assalamualaikum Gurunda, semuanya saudara-saudara Muslim. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Mbak Grace tadi menyimak. Ini sudah mengimani kebenaran Allah Azza wa Jalla ya. Namun masih ada ketakutan menghadapi nanti kalau masuk Islam ini kenapa gitu ya. Kalau saya saat ini posisi orang tua ya, mama masih Katolik, adik juga masih Katolik. 25 tahun saya sebagai Muslim dan dekat dengan paman yang waktu itu mengajari saya tentang Islam. Dan alhamdulillah keilmuan saya berdasar dari perbandingan agama, memperdalam ilmu-ilmu Islam dan tidak meninggalkan kristologi terkait perbandingan agama tadi yang disampaikan oleh Gurunda Bang Zuma. Masya Allah, saya dari awal tadi kajian ma'rifat itu ya, bagaimana Allah itu sedekat daripada urat nadi kita gitu kan. Dalam hati saya itu hanya istighfar, astagfirullahaladzim. Namun poinnya adalah bagaimana ingat
iblis itu tidak akan berhenti-berhentinya menggoda kita manusia. Itu poinnya. Saat ini mungkin karena banyak cahaya kebenaran Islam, Saudari Grace paham. Ini semuanya daging semua, ilmunya ilmu rohani semua. Bukan dari akal-akalan, tetapi ini dari dalil. Bahwa Al-Quranul Karim dari Allah yang maha mengetahui. Segala kisah tadi itu, Masya Allah. Dari mana kita orang Islam, bahkan Nabi Muhammad itu tahu di zaman sebelumnya. Ini kebenaran Al-Quran. Nah, kalau poinnya di dalam Al-Quran itu hanya menjelaskan dari awal sampai akhir adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Para nabi sebelum Nabi Muhammad mengajarkan tauhid juga. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka hak itu kebenaran. Kalau batil, ya pasti yang memprakarsai adalah setan atau iblis. Kapan setan atau iblis itu menggoda manusia? Pada saat manusia itu lalai. Contoh, kelalaian manusia. Nguap sudah berapa kali? Nguap yang udah kerasa ngantuk, nguap. Itu setan bisa masuk. Jadi kalau sudah kebenaran sudah ada tentang takut selain Allah, itu juga masih syirik. Apalagi kalau takut sama orang tua yang sudah jelas orang tua itu tersesat, ya. Itu nanti di akhirat nanti ada satu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam satu kisah dengan saudara Bani Israel. Hanya karena lisannya dia mengantarkan dia ke neraka. Ini syahih. Contoh, ada kisah yang saya mau bahas. Ada orang yang sangat kaya raya, beriman, Islam. Hanya karena lisannya mengatakan takut selain Allah, itu dia diletakkan di neraka. Nah, ceritanya mungkin agak sedikit sambil bergurau ya. Karena ternyata manusia ini, orang ini ya, fulan ini kaya raya, rajin sedekah, hartanya mungkin 7 turunan gak akan habis, istrinya 1, anaknya banyak. Begitu meninggal, sudah pasti husnul khotimah. Pada saat ditanya oleh malaikat, marrobuka, manabiyuka, mandinuka, lolos semua. Pada saat sudah ditetapkan mau untuk ini calon surga, ditanya lagi sama malaikat. Ya fulan, kenapa kau sudah kaya pahalamu banyak, sedekahmu banyak. Terus ditanya lagi, kenapa istrimu 1? Ya malaikat, saya takut sama istri saya. Sini dulu. Minggir dulu. Ini kamu harus dibersihkan dulu. Nah, seperti itu. Jadi, Saudara Grace, kalau kita masih takut kepada makhluk, ya, maka keimanan kita kepada la ilaha illallah itu masih dipertimbangkan. Itu saja dari saya, Bang Handi. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu ya teman-teman ya, beberapa kisah yang diberikan oleh teman-teman kita yang convert, yang tadinya seorang Kristen dan sekarang telah kembali kepada fitrahnya, yaitu menjadi seorang Muslim. Dan Kak Grace masih monitor, Kak? Halo Kak Grace? Wah, sampai ketiduran Kang Dito, Kak Grace-nya. Agak berat. Itu ada. Ceritain mualaf abang lah. Masya Allah. Mualaf cerdas Bang Alvi ini, Masya Allah. Bukan. Alfi bukan seorang mualaf, Alfi disclaimer dulu. Tapi Kak Grace, yang harus Kak Grace ketahui ya. Jaringan. Iya, yang harus Kak Grace ketahui juga ya. Apa yang Kak Grace pertanyakan malam ini. Jaringannya, Kak. Jaringan. Justru menjadi wawasan, menjadi tambahan ilmu kepada kami semua, menjadi wawasan yang baru kepada kami semua, menjadi pengetahuan yang baru untuk kami semua, Kak Grace. Dan Alfi hanya ingin memperkuat narasi saudara-saudara Alfi yang tadi, bahwasannya kullu nafsin
qatlul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Terlepas daripada itu, kami hanya menyiarkan tetap pada batasan la ikraha fid din, tidak paksaan dalam Islam, dan terkait hal-hal apa yang akan menyulitkan. Allah berfirman pada surah ke-94, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah mengulangnya, bahwa sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan enggak? Apapun itu, segala nikmat telah diberikan oleh Allah, terlepas dari apa-apa permasalahan yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Selagi hamba-hambanya itu bersandar mengharapkan kepada keridhaan Allah, insya Allah segala macam masalah keberatan yang dipukul oleh pundak hamba-hambanya Allah permudahkan dengan semudah-mudahnya. Itu aja dari Alfi tuh. Silakan. Amin. Kak Grace. Saya pernah diskusi sama teman-teman Kristen ya. Beliau 2 hari mualaf dia. Cuma beberapa kalimat begini bunyinya. Sang pencipta itu, atau kalau kami di Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan hambanya untuk mencintai semua para nabi, termasuk nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, dengan seluruh syariatnya. Manakala ada orang percaya, mengutuk nabi, menista nabi, terus kemudian yang berhubungan dengan nista-nista itu tidak mengakui pula para nabi, ini ya, dengerin baik-baik, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi lepaskanlah itu Mbak Grace. Jangan sampai menista, mengutuk apalagi satu nabi saja. Itu Mbak Grace. Semoga tercerahkan. Makasih. Ya, Iya terima benar. kasih buat Kak Grace. teman-teman semuanya atas Grace. pencerahannya. Izin ya Oh, Kak iya, Grace. Pak. Jadi tuh yang dikatakan Bang Handi tuh gini Kak Grace. Ada dalam surah Ali Imran di ayat ke-31 kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kalau dalam ilmu itu ya Mbak Grace ya. Mudah-mudahan Mbak Grace malam ini membuka akal, jangan sampai percaya bahwa ada manusia yang diutus ke muka bumi, kemudian mati disalib menebus dosa. Ini dimintai pertanggungjawaban nanti. Itu Mbak Grace. Siap Bang Andi. Ya, satu lagi kalau nguap ya, ngantuk ditutup ya, mulutnya ditutup supaya setan tidak masuk lagi tuh. Bahaya itu. Ada. Fala yatadabbarun. Mbak Grace masih percaya nggak sih ada penembusan dosa dengan cara yang iman Mbak, yang Anda percaya sekarang, masih percaya nggak Mbak Grace? Percaya nggak percaya masih Apa? Gua nggak dengar. Apa Pi? masih Percaya nggak percaya katanya. Hmm. 100% percaya, 100% tidak Gini gitu. loh, lebih bagusan mana? Langsung meminta ampun kepada Sang Pencipta, atau melalui tumbal, pakai tumbal, atau melalui media? langsung sama penciptanya lah. Langsung Pi. Mantap. Bang Juma tadi udah menerangkan banyak. Kalau ada seorang tadinya bukan Islam, terus memeluk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu kembali lahir seperti bayi. Dan semua amal-amal kebaikannya itu terbawa. Begitu tadi kesimpulan dari Bang Juma. Tapi kesimpulannya juga kami di sini tidak ada memaksa orang memeluk Islam ya. Kami hanya menyampaikan. Itu sih dari saya. Oh, tapi berarti kalau selama amal baik kita ini masih belum syahadat itu emang terbawa kalau belum syahadat?
Amal yang dari selama Kristen itu emang ke bawah nggak? Allah balas di dunia, Kak. Enggak. Si pertanyaannya kok nggak ada kecil sih suaranya. Iya, amal baiknya itu akan dibalas Allah langsung di atas dunia, Kak. Tetapi untuk permasalahan akhirat, Allah alam bisawab. Ya, kita sebut saja zong gitu loh. Ya, kita Zong, sia-sia. Oh, Jadi kita berani bilang sia-sia, kenapa? Karena memang kalau harus menyebut simbolnya inilah ya. iya, menjadi non muslim itu disebut juga dengan kafir. Iya. Ya, tanda-tandanya ya seperti itu. Poinnya, kalau sudah mendapatkan hidayah itu bukan dari kami semua, bukan dari Bang Zuma, bukan dari saya atau yang lain, tapi dengan qadarullah, takdir Allah. Yang saat ini tuh kita berbicara tentang takdir, gimana Kak Grace itu masuk ke sini, kemudian mencari ilmu. Tetapi karena energi atau Allah memilih nih, ya ternyata kan akhirnya Grace mengakui juga bahwa ya ini Allah yang benar, bukan yang manusia tadi kan gitu ya. Itu aja. Baik, sebelum Grace pamit, Bang Juma masih ada nggak? Masih mau tanya satu lagi. Paman, masih ada Paman? Tidur kali. Tanya aja Mbak, tanya aja. Enggak, Grace mau nanya sama Bang Juma. Tanya aja nanti tanya aja Mbak, nanti saya sampaikan. Dan bisa dijawab kok sama Kang Dito, sama kita semua di sini. Di sini juga ada mualaf nih, Bang Jul nih, Hafiz Ultra. Silakan Mbak nanya aja, nggak apa-apa. Bukan mualaf Bang Andi, saya Fandi Bang Andi. Ini Aduh, kirain juga. Biar biasa di follow akun Apis Ultra. Sama ini ada satu yang promosikan izin Bang Andi. 1 menit aja, 2 menit lah, 2 menit aja. Nih, teman-teman bantu di subscribe ya channel YouTube D Olan channel ya. Nih, nanti teman-teman klik di Olan channel, di subscribe ya. Videonya ada 3, belum bisa live kayaknya. Ya belum bisa. Ya, Tolong bantu teman-teman. di subscribe dulu ya teman-teman ya. Sudah 65 subscribe. Tadi 40, sekarang 65. Tolong bantu di follow nih. Kak D sama Olan Mu'alaf. Nih, D Olan channel namanya teman-teman. Sambil di follow juga akun saya ya. Akun Apis Ultra ini. Ini ya teman-teman ya. Sekalian. Bantu di subscribe channelnya. Oke, gitu aja Bang Andi mungkin. Oke, di subscribe ya teman-teman. Nah, Teman-teman bantu follow akunku ya biar 10.000 pertama juga. Telepon Olan dulu, telepon Olan suruh naik sini, ngobrol sama Grace. hidup Gloria. Adik kakak. Maaf Bang. Grace mau izin pamit. Ya, sebelum pamit tadi satu pertanyaan apa? Biar nanti insya Allah kita sampaikan ke Gurunda. Skip aja Bang. Oh, skip. Nanti Grace- Baik. Iya. Baik. Ngomongnya sama Bang Juma aja. Masya Allah. Ya. Ya. Sebelum pamit, Grace Mbak izin pamit. Mbak Grace masih percaya nggak sih kalau Yesus itu Tuhan? Kalau mau statusnya masih seperti ini, gimana ya bilangnya ya? Ya masih tetap seperti yang Grace kemarin bilangnya itu. Kemarin tadi 50-50 masih gitu. Tapi untuk percaya sepenuhnya enggak. Karena kan Itu namanya Silahkan iman. ya, Itu namanya pencerahannya tadi Bang itu Juma tadi. itu namanya iman udah terguncang, Juma. Pak. Ayo. Ya tadi karena kata Bang Juma itu yang ngeyakinin Grace itu ya, dia cuma utusan. Islam pun memuliakan Isa gitu. Jadi dia cuma seorang utusan. Kalau
seperti itu Grace percaya. Iya, betul, betul. Kalau saya masuk ini Bang Handi ya, pemahaman keilmuan tentang Yesus itu kapan masuk di Indonesia? Kemudian yang digantikan nama Yesus itu nama siapa? Jadi mau tidak mau memang faktanya adalah nama Isa Al-Masih. Isa alaihissalam. Itu poinnya. Dan kekristenan yang dulu, mereka juga meyakini Nabi Isa alaihissalam itu yang dituhankan. Dari situ kami Islam, ya, Nabi kami kok dituhankan, kan begitu ya. Jadi jangan dibulatkan lagi, jangan dibungkusin lagi bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Tetapi di keseluruhan Bible tadi udah Gurunda Bang Zuma udah menyampaikan, ada Nabi Isa alaihissalam yang lain, Yesus yang lain. Kami orang-orang mu'alaf meyakini bahwa kami yang ternyata juga memuliakan Nabi Isa, tidak meninggalkan Nabi Isa. Tidak komplit iman kita kalau tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah. Ya, supaya menggenapkan dari 50 sudah jadi 75, sisa 5% adalah orang tua. Insya Allah doa kami semua untuk saudari Grace ya, tetap teguh dengan yang tadi disampaikan. Allahu Akbar. Kang Dito izin, Andi izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gini yang disampaikan teman-teman, semoga Kak Grace dapat mendapat hikmahnya, apalagi tadi yang disampaikan oleh gurunda kami, Bang Zuma, begitu dahsyatnya. Jadi gini Kak Grace, umat Islam sama sekali tidak menafikan Yesus. Tetapi umat Islam, Kak Grace, pahami baik-baik, memposisikan Yesus selayaknya dia diposisikan. Jadi ketika Yesus sendiri berkata bahwa dia hanyalah utusan yang diutus oleh Allah kepada domba-domba daripada Israel, Matius 15 ayat 24 Kak Grace, kita menganggap hal itu demikian. Gini Kak Grace, tidak lengkap iman seorang muslim kalau dia tidak mempercayai Yesus itu telah ada dan telah berbuat kebajikan kepada Bani Israel. Tidak lengkap. Bahkan di dalam Islam dia menspesialkan Yesus, yang mana pembuktiannya dia membuatkan satu surat, yang mana surat itu adalah surat ibunya Yesus, surat Maryam. Bahkan Kak Grace, nama ibu Nabi Muhammad saja pun tidak pernah diberi kespesialan di dalam Al-Quran, yakni tidak pernah dikasih surat. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan Kak Grace cek, nggak ada di dalam keimanan Kristen, di dalam gospel, yang mana ada gospel khusus daripada Maryam. Sedangkan kita ada. Kita percaya Kak Grace, Yesus dapat menyembuhkan orang kusta dengan mukjizat Tuhan. Yesus dapat menghidupkan orang mati seperti yang dia lakukan kepada Lazarus dengan kuasa Tuhan. Yesus dapat mengusir setan dengan kuasa Tuhan. Seluruh umat Islam di sini sepakat sekata bahwa itu benar-benar dilakukan oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Dan itu Kak Grace dikonfirmasi oleh Petrus ketika dia khotbah di hari Pentakosta. Ada di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 22 bahwa segala hal yang dilakukan Yesus, Allah menunjukkan kepada kita, itu loh mukjizat Yesus yang dilakukan oleh Allah melalui perantara dia. Jadi posisi Islam sama Kristen yang benar-benar Kristen ini harusnya berdiri sama. Karena Allah Kak Grace dalam surat Ali Imran bilang, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Katakan kepada Kak Grace yang kami anggap bahwa dia adalah ahli kitab, bahwa aku dan Kak Grace tidak ada perselisihan antara kita berdua, bahwa kita tidak menyembah melainkan menyembah Allah saja. Jadi kami bisa menganggap ketika Kristen disebut sebagai pengikut Kristus, kita lebih Kristen daripada Kak Grace sendiri. Karena apa? Secara bahasa Kristen adalah pengikut Kristus.
Coba ajaran Kristus mana, ajaran Al-Masih mana yang tidak kita ikuti? Al-Masih di dalam Matius 4 ayat 10 menyuruh menyembah Allah. Kita Muslim, Goldian, Bang Zuma, Alvin dan teman-teman sebagainya juga menyembah Allah yang diutus Yesus. Yesus menyuruh bersunat seperti ketika Yesus dinarasikan dia disunat hari ke-7. Setiap Muslim, Kak Grace, ketika sudah waktunya dia disunat semua. Sedangkan Kristen rata-rata tidak pernah disunat. Jadi siapa yang lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri? Lalu selanjutnya, Yesus bilang di dalam Matius 7 bahwa selama langit dan bumi ini lenyap, satu titik iota di hukum Taurat tidak akan hilang selama langit di bumi ini lenyap. Kata hukum Taurat, jangan makan babi, kamu akan dimusnahkan. Kita Muslim tidak makan babi, sedangkan Kristen mayoritas itu makan babi. Jadi yang jadi pertanyaan, siapa sih yang lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri? Jika Kristen diartikan sebagai pengikut Kristus. Kira-kira gitu kan, guys? Boleh kita sapa dulu nih, ada tamu nih. Dugong. Halo Dugong, panggilan kedua. Nggak enak kali nama dia, Dugong. Ngeri kali namanya Dugong. Dugong, panggilan ketiga. Oke, nggak ada suara. Saya turunkan ya Dugong ya. Kak Apriana, panggilan kedua. Kak Apriana, panggilan ketiga. Oh, kalau naik jangan jadi berhala, oke? Ya, silakan Kak Grace. Kita kasih dulu Kak Grace yang menanggapi ya. Ini ngantuk Kak Grace. Cerdas, jadi moderator yang bijaksana. Dugong itu di bahasa Sundanya bagong. Nek kan Bang Jibril akun private, nggak bisa moderator naikin, cuman host yang bisa. Ya gimana Kak Grace? Iya, Ada lagi? Nggak ada lagi Bang Alfi. Sudah banyak yang disampaikan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman Kristen di bawah yang kalian sekiranya memiliki pertanyaan yang sama seperti Kak Grace tadi, dan adanya Kak Grace telah mewakili kalian semua mengenai pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terbesit di dalam hati kalian dan sekarang diwakili oleh Kak Grace, ya kalian harus mengucapkan terima kasih ke Kak Grace dan berterima kasih juga kepada narasumber muslim kita yang telah menjawabnya dengan tuntas dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya teman-teman ya. Jangan kalian lupa tap-tap layar, follow narasumber yang ada di atas. Dan ini siapa sih? Mau sekali Bang Tony. Bang Tony, panggilan kedua. Bang Tony, panggilan ketiga. Nggak ada juga. Oke. Bawa aja Bang, berisi. Ya, gitu ya. Bang Alfi, Bang Andi, Kang Dito, Bang Goldian, Bang Zuma, izin pamit ya. Makasih buat hari ini atas pencerahannya, ilmu-ilmunya banyak masukan. Mau tidur Kak? Apa? Kemana Sahur Kak? dulu. Sahur dulu, jangan tidur dulu. Udah ngantuk, ada dari tadi. Oh iya, ya udah Kak Grace, selamat malam, selamat istirahat, selamat mencari kebenaran. Siap, terima kasih. Semoga Allah menjamah Kak Grace dalam hidupnya. Amin. Tadi Alfi kalau nggak salah dengar Kak Grace susah naik komal ya kalau ada Bang Zuma ya. Ntar insya Allah di mana komal-komal Alfi yang moderator, kalau Kak Grace yang request Alfi bantu naikin deh. Itu janji Alfi, pegang ya. Oke. Siap, aman. Siap. Thank you Kak Grace. Selamat istirahat. See you. Semoga kita sholat Id bareng ya. Baik. Ya, di sini ada Bayam. Halo Bayam. Bang Bayan. Bang Bayam, udah ada nih. Namanya tuh Bayan kali, itu lah Bayan kali. Assalamualaikum.
Muslim, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah pencet, Bang. Iya bang. Terima kasih bang. Salam Di bawah ya, sehat Bang, ya? selalu semua buat ustadz-ustadzku. Waalaikumsalam. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Bayan. Alfi boleh nanya nggak Bang Bayan? Ya, Bang. Menurut Abang, hadirnya Yayasan Apologet Islam Indonesia ini sangat berkontribusi nggak dan sangat Bang Bayan dukung nggak kehadirannya di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau buat saya pribadi, mungkin dari Lampung, Bang, saya sangat mengapresiasikan untuk apologet kita ini untuk mensiarkan agama Islam tentunya. Harapan kami, harapan saya ya tetap berjuang terus. Insya Allah. Ya gitu Bang. Hampir setiap ini saya ikutin terus Abang Jumah, terutama buat Bang Handi, buat Bang Dito, semuanya tanpa terkecuali, dari Bunda Mila, Bang Ustadz Arif Tata, semuanya semoga selalu dalam naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya gitu saja ya Bang ya, saya nyimak di bawah aja. Ya, makasih ya Pak Bayan ya atas apresiasinya. Alhamdulillah ya. Doa yang sama untuk Bapak dan rekan-rekan lainnya Pak. Doa yang sama untuk Bapak dan keluarga, doa yang sama untuk Bapak dan tetangga. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Pak, kita boleh kosongkan kursi lagi? Izin Pak ya. Monggo ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang Dede. Halo. Bang Dede, bukan Bang Im. Bang Dede. Oh nggak ada. Ya udah, sekarang Bang Im. Halo Bang Im. Halo. Oten atau Kristen Bang? Islam. Ini mau ada yang ditanya. Oh, Islam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau nanya apa Bang? Ini soal bulan puasa ini. Gimana ya kalau sama siapa ya? Nanyanya sama Bang Andi ya, Bang? Bebas Bang, nanya aja Bang. Nanti siapa yang bisa jawab dijawab. Oke. Ini seumpama kalau kita nggak puasa tapi sholat 5 waktu, itu hukumnya gimana ya? Ya nggak bisa lah Bang, kan dua-duanya fardu kifayah, dua-duanya wajib hukumnya. Ya salah satu ditinggal ya Abang nanggung dosanya lah Abang. Oh ya gitu ya. Abang mah kadang-kadang pertanyaannya banyak ya. Ini kan kita kan fardu wajib, wah fardu kifayah lah, fardu wajib ya. Oke. Cuman itu aja Bang mau nanyanya, soalnya kan kalau sholat kan dimanapun letak kan kita bisa tuh, tapi kalau namanya puasa kan kita membutuhkan sahur, agak gitu Bang. Tapi emang sahur susah Bang, kan sahur tinggal makan. Enggak, kita kan di hutan sama ini. Masa kita makan sekarang di hutan Bang? Abang sekarang di hutan? Iya, di kebun. Mantap Bang, di hutan sekarang udah ada jaringan ya? Iya ada. Assalamualaikum. Bentar Bang Walid. Waalaikumsalam Bang. Izin dulu Bang ya, jangan dipotong dulu Bang. Enggak gini Bang, itu batalnya udah dari awal atau gimana Bang? Enggak, kita kan ada juga sholat puasanya waktu 5 hari ke belakang tadi kita kan puasa. Nah setelah 5 hari ke depan ini kita kan nggak puasa lagi, nggak gitu, karena kan kita di hutan ada kebutuhan lain, maksudnya kayak gitu. Gini aja Bang Im, kalau Alfi ya, ini sebenarnya Alfi malas mikirin masalah, lebih baik solusi. Ntar setelah lewatnya Ramadan, masuk Syawal, ntar Syawal ke depannya, bulan Syawal dan terusnya gitu. Diganti Bang ya, yang bolong-bolong itu Bang. Di kondo. Di kondo. Ntar Abang hitung aja di tanggal-tanggal berapa. Ntar kan ketahuan tuh di tanggal-tanggal berapa Abang nggak puasa. Ntar ketahuan berapa hari Abang nggak puasa. Setelah Lebaran,
itu diganti tuh Bang. Masih ada setahun ke depan tuh Bang, menjelang Ramadan yang akan datang. Oke Bang? Oh iya. Berarti kita punya hutang lah intinya ya. Sama seperti halnya sholat Bang gitu. Sholat pun kalau misalnya kita ketinggalan, nggak apa-apa juga di jamaah taksir. Kita hidup tuh harus realistis Bang. Jangan mikirkan masalahnya, tapi pikirkan solusinya. Islam itu mudah. Islam itu mudah. Cuman kadang-kadang penganutnya aja yang memperibet. Mudah kok Islam itu. Contoh, benar, kita disuruh sholat nih, tapi kita ada nih beberapa orang yang mendapatkan penyakit lumpuh, nggak bisa berdiri, bisa dengan baring. Benar itu Bang. Nggak ada yang ribet di Islam tuh kok. Yang penting, benar. Abang ingat aja yang bolongin berapa, ntar di kodo ya, oke? Ya, oke. Mantap Bang. Okay. Semangat di hutan Bang. Oke, ini di kebun kita. Maklum banyak nyakri ini. Itu masuk Abang fardu ain itu, Bang Aim. Iya, fardu ain. Iya. Tapi insya Allah lah, Allah ridho itu kalau diganti. Oke. Tapi jangan disengaja nggak puasa lah. Nggak ada orang berpuasa mati kok. Iya Bang. Iya, ini kan kita kan maksudnya kayak gini. Kita kan di kebun ini kan makannya ya itu tadi apa namanya tuh kadang-kadangnya kan nggak masak kayak gitu Bang, makannya seadanya kayak gini. Ya kembali lah Bang, jangan kerja di kebun dulu selama bulan suci. Gimana sih Abang ini, aduh. Lalu ekonomi Jangan mentingin hidup di dunia ini sementara daripada perintah Tuhan yang Anda langgar. Iya benar Bang. Ya itu aja ya Bang ya. Assalamualaikum semuanya. Saya izin turun. Waalaikumsalam. Semangat ya Bang Im ya, semangat. Oke. Alfizin turunkan. Waalaikumsalam. Halo Sarang Walet. Sarang Walet. Bang Walet. Jibril naik dong Bang Jibril. Bang Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Ada yang mau diajak baku hantam di atas? Tidak Bang, saya cuma hanya memberi apresiasi aja ke Bang Juma, Bang Juma yang selalu menyiarkan akidah-akidah Islam. Saya sangat berterima kasih Bang. Itu aja sih Bang yang saya sampaikan Bang. Bang Sumani lagi buat kopi. Semoga semangat terus dan selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Semangat. Saya dari Sumedang, Bang. Jawa Barat. Ya. Mantap, banyak tahu di sana itu, Bang, tahu Sumedang. Iya, Bang. Pas saya di kota Sumedangnya, Bang. Enak itu. Ya. Semoga kepada para apologet Sumedang itu Islam, semoga sehat selalu lah semuanya. Amin, Allahumma amin. Saya selalu mengikuti siar-siar Bang Juma tuh. Mantap Bang Juma. Yang alhamdulillahnya di Sumedang itu enggak enggak ada kemasukan gereja di Sumedang. Wih, Masya Allah. Iya. Bersih di sana, Bang, ya? Bersih Bang, kalau di sini kan fanatik, di sini kalau sama salib-salib itu kan. Iya. Jadi mantap. Di sana kalau di sana ada sarang walet ya, Bang? Iya. Pokoknya sehat selalu lah semuanya. Ya Bang ya. Oke Bang, makasih Bang doanya Bang. Iya. Doa yang sama untuk Abang dan keluarga. Amin. Ya, cuman itu aja yang bisa saya sampaikan ya Bang ya. Ya Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang Yasnifal. Bang Yasnifal panggilan ketiga. Bung Jack Rem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya nih kepada semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Di ini di Banten sudah ada nggak ini apa perwakilannya APP? Udah. Apol Indonesia. Udah. Udah ada. Jabodetabek itu kan Jakarta, Bogor, Jakarta, Bogor, Depok, Banten, Tangerang. Iya itu. Iya Jabodetabek. Api saya kan Jabodetabek. di Rangkas. Saya di ini di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Kalau masuk di situ bang, masuk Jabodetabek deh. Bang Jibril paham lah yang itu, coba Bang Jibril paham lah yang itu. Paham ya. Sekalian saya mumpung lagi sepi konten, saya mau mengucapkan apresiasi buat apologet internasional. Jadi saya sangat berterima kasih dengan adanya apologet. Jadi memberikan pencerahan gitu. Orang bodoh menjadi pintar, orang gelap menjadi terang gitu kan. Pokoknya intinya memberikan edukasi yang baik buat terutama konten ya bukan konten aja sih sebenarnya keseluruhan ini sih manusia gitu. Mungkin yang nyimak juga mungkin ada orang Hindu, ada orang Buddha, bukan konten aja. Orang Islam juga mungkin ada yang paham, ada yang nggak paham, mungkin dia juga teredukasi gitu kan dengan adanya apologet ini. Pokoknya semoga apologet Islam yang ada di Indonesia sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Allahumma amin. Doa yang sama untuk keluarga bang. Oke, makasih bang ya. Turun aja saya. Ya bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih support nih. Terima kasih supportnya bang. Ya bang Jibril ini dia seorang mualaf juga ya teman-temannya, mualaf terfavorit. Gimana bang Jibril kisahnya tuh bang Jibril? Masya Allah. Nih kita fokus aja yang kalau naikin kapir-kapir ini. Kalau nggak salah antum, bang dari antum juga mualaf cerdas nih, mantap. Ayo jadi moderator terus. Alfi mukallaf bukan mualaf. Ya teman-teman, Masya Allah Bang Jibril ini luar biasa juga ya teman-temannya. Pemaparan dakwah beliau, bagaimana beliau menarasikan data-datanya. Kan gitu ya Nathan ya. Langsung aja Nathan, selamat pagi. Selamat pagi Bang. Bang, izin Bang. Atau Kristen Bang? Saya Muslim Bang. Saya dari Aceh Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Bang. Bang. 8 pertanyaan minimal Bang, nggak boleh satu. Ini kan saya mau tanya nih Bang. Ini kan saya memang, saya kan udah sering ngikutin debat-debat Islam sama Kristen di YouTube Bang kan. Oke. Cuman kebanyakan saya itu kayak ganjal gitu Bang. Sebelumnya saya ini dari Aceh Bang. Ganjalnya tuh gini Bang. Jadi kayak si Edis TV itu kan, itu rata-rata kok lawan debatnya itu kayak tolol gitu Bang statementnya. Nanya konyol bodoh gitu loh Bang. Itu asli orang Islam asli atau gimana itu Bang? Itu saya mau tanya Bang. Sejak kapan si Edis orang Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, maksudnya lawan debatnya itu Bang. Lawan debatnya itu yang ngaku-ngaku Islam Bang. Oh, kadang-kadang settingan itu. Nah itu yang saya maksudnya ganjal itu di saya itu. Berarti itu settingan Bang ya? Memang settingan ya? Ya nggak usah ditonton bang, biar nggak sakit hati, itu aja. Iya, kalau saya sih memang insya Allah, alhamdulillah iman saya kuat Bang gitu. Karena amin memang, ya Allah ya alamin. Oke Bang, makasih banyak informasinya. Kita mau naikin kapir-kapir dulu ya, biar ada edukasi dan ada diskusi ya Bang. Oke Bang. Oke. Yo, yang merasa dirinya kapir pemakan B2 silakan naik. Yuk kita diskusi. Assalamualaikum Pak Ketua Umum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para guru semua. Siap. Nah, gimana kabar Alfi Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alfi sehat ya Ustaz ya? Siap. Ya, untuk teman-teman makhluk pemakan ketombe Homo sapientropus erectus, penyembah Tuhan bertulang belakang yang disebut sebagai Kristen, boleh naik teman-teman. Kalian dikontrak untuk bertanya sepuas-puasnya, silakan.
Kok nggak ada yang request Jangan ya? minta naik dulu ya, yang muslim ya. Ini Herman Sianturi ini muslim apa Kristen ini? Woi, Bang Herman, selamat pagi. Bang Herman. Bang Herman. Woi. Lama. Kesel mau naik ke jelema tapi teu ngomong di luhur. Jeff. Jeff. Aku lagi di luar. Aduh, tiba-tiba Jeff bilang lagi di luar. Kayak mana nih Bang Jibril? Biasanya dia standby terus Bang Jibril. Kok tumben ada Bang Jibril nggak mau naik dia Bang Jibril? Ya, gitulah. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman. Ikut-ikut dia. Halo, Abi Alif. Abi Alif. Muter ya udah itu. Abi Alif, masih muter ya?